luar biasa ya ternyata gitu. Jadi nggak cuman hal-hal seperti itu aja, kalau kita mau mempelajari, kalau kita mau berpikir ya hasilnya ya seperti ini teman-teman. Menarik, sesuatu yang menarik gitu. Nggak sadar ternyata gacor ya. Tuh kelihatan ratingnya dia, padahal saya nggak ngelihat ke situ loh, fokusnya saya tetap ke depan gitu. Ya kapan kita harus ngelihat, memang kapan kita harus ngelihat yang jauh, kapan nggak harus. Nah nggak harus baku juga sebetulnya teman-teman ya, disesuaikan sesuai kebutuhan. Tapi sebenarnya refleks kok, nanti akan terbiasa gitu, refleks. Kapan kita harus melihat jauh, kapan kita harus melihat dekat gitu. Trek seperti apa atau jalan seperti apa yang kita butuhkan jauh. Jadi kayak mau ke kanan, jadi kita ngambil ke kiri. Oke. Itu teman-teman. Oh ternyata aman kita. Dikira tadi karena mendung akan ada hujan di puncak, sampai lupa tadi puncak pas, gak dibahas. Nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Dan ya itulah asiknya berkendara. Suatu saat kita kalau lewat situ lagi kan kita bahas bagian apanya gitu. Jadi nggak bosen ya teman-teman, biar teman-teman juga bisa betah di sini. Kita bisa berbagi. Klakson, rem, gas itu udah otomatis. Si tangan tuh udah otomatis. Berarti artinya informasi yang dari otak itu sudah kerja. Berarti otak kita saraf-sarafnya jalan, motorik apa segala macam gitu loh teman-teman. Nah kalau misalkan ada hal-hal yang kita perlu melihat ke kanan atau ke kiri, kan itu bisa selain sudut pandang. Kalau kita mau memastikan di kanan ada apa, kan kita tinggal ngelirik aja. Dalam sekian detik si otak tuh udah bisa menerima gitu, ada apa, kita lirik aja, nggak perlu harus nengok kan gitu. Nanti ada yang komen pandangan mata. Kayak kita ngelihat ke spion kan itu butuh dilirik aja sekian detik. Kalau misalkan informasi yang belum kita dapat apa, nah kita pasti mencoba untuk agak lama durasi penglihatannya. Ya kalau udah cukup, oh ya udah ini udah tertangkap nih objek apa yang ada di spion, objek apa yang ada di kanan kiri. Kalau udah ini ya sudah diterima sama si otak, kita fokus lagi. Cukup dengan melirik saja teman-teman. Lirikan matamu. Gitu. Tuh, titik terjauh. Kalau yang saya lihat tadi ada mobil biru di depan, motor tuh. Motor yang baju kuning apa pink gitu. Teman-teman. Titik terjauh. Ayo kita lihat lagi. Angkot kuning sana udah gitu, atau motor yang merah, nah itu udah cukup bagus sudut titik jauh. Tapi kita cek dulu nih yang di depan tuh ada apa aja sih, yang terjauhnya apa, yang sedang apa, yang terdekat apa, itu udah. Nah itu permainan mata. Semakin kita detail informasi apa yang ada di depan, itu akan semakin sempurna kita jalannya gitu. Semakin banyak wawasan, semakin banyak pengetahuan yang kita tahu, yang kita lihat gitu, yang kita ini di depannya itu semakin ini. Kayak gini nih, blind spot nggak kelihatan di depan kan, kita nggak tahu, sudut pandang kita terbatas, keterbatasan sudut pandang. Bener nggak teman-teman? Yang setuju boleh dong komen, ayo dong, nanti kita bahas di komen ya. Atau suatu saat nanti kita coba bahas untuk di live deh ya. Nanti kalau live kita ngebahas yang gini-gini. Kayak kemarin kita coba belajar nge-live bahasa apa ya. Gak malum pemula teman-teman. Seiring waktu tadi bisa karena terbiasa ya itu. Tuh gacor kan kalau ngomongin kayak gini.
Ya karena orang gitu teman-teman, kalau misalkan gini, ada satu lagi hal lainnya ya, kita coba bahas sambil nge-review jalan nih. Sekarang ini kita udah lewat Cipanas tadi, ini sebentar lagi apa namanya ya, mendekati Cianjur deh. Pacet apa ini namanya. Oke, balik lagi ke ini. Satu lagi tuh kan, jadi aja lupa mau ngomong apa. Ini kalau motovlog pemula tuh wah, ini lebih ini lagi sih, otak itu udah harus menerima informasi mata di depan ada apa, terus kita juga harus, si otak juga harus memerintahkan ke si mulut harus ngomong apa, bahasa penyampaiannya gimana. Wah, multi talenta teman-teman. Makanya asik mulai menikmati motovlog ini gitu teman-teman. Sehat teman-teman, semua motorik, semua ini saraf-saraf kita kan jutaan saraf ya yang ada di dalam organ tubuh kita ini semua jalan nih kalau lagi riding, tapi dengan cara kayak gini ya. Tuh. Nah, udah mulai turunan nih. Apa ya tadi, lupa lagi teman-teman. Mau bahas apa, tapi kalau dibahas sebetulnya asik. Udah otomatis tuh. Ya kadang kita jangan terlalu terus fokus, kalau di depan ada lubang ya kita fokus, karena seberapa tantangan yang ada di depan gitu ya. Saatnya tuh, ini saya lihat ke depan sebetulnya yang ada di depan, karena itu harus, itu tadi mempertegas dulu informasi si mata bahwa ada lubang, ada ini. Nah kalau itu ini si mata ya, fokus mata ya ke tadi, ke lubang tadi tuh yang terdekat, kita pasti ngelihat ke yang terdekat. Otomatis si tangan ini udah langsung ngerem kan, itu dengan guncangan apa, oh kita fokus seberapa dalam lubang, seberapa dalam itu ke depan, jadi nggak harus tetap ke depan gitu, nggak juga sih. Karena memang tetap harus kita cek hambatan gitu yang di depan tuh apa. Berarti harus fokus dulu ke bawah gitu. Makanya pasti ngerem. Kalau kita fokus ke bawah, berarti kalau saya fokus ke bawah, ini si tangan tuh udah otomatis ngerem teman-teman. Udah otomatis memperlambat gitu, memperlambat laju kendaraan. Nah itu mungkin kalimat yang pas. Wuhui. Teman-teman ya, asik ternyata gitu, asik pokoknya, asik bener. Ya apapun lah bisa karena terbiasa, memang bener. Ini sudut pandangnya ini, makanya kita coba tengok ke kanan tuh, si mata nih mencari informasi nggak kelihatan, kata si otak, kamu nengok kepala gitu. Nah gini, ngintip gitu. Nah, ini jaraknya kan lebih jauh tuh kalau kita ngintip tuh. Nah, jarang ya kita coba perhatikan. Nah itu tadi, kalau kita coba perhatikan, semuanya juga bisa menjadi berguna gitu teman-teman, bisa jadi bermanfaat. Kalau dalam Islam itu berpikir atau tafakur gitu, bertafakur sejenak. Nah itu maksudnya ke situ teman-teman. Nah tuh kita mencoba mencari informasi ada apa di depan, seperti apa. Makanya si tangan ini udah otomatis rem langsam gitu kan, udah ini kayak gini, kayak blind spot nih teman-teman kan. Nah kita, karena kita tidak tahu aja, kita minimal itu menyeimbangkan dengan kecepatan kendaraan yang ada di depan. Nah mereka ngebut logika gitu, terus kita berpikir logika, berarti di depan lancar, tidak hambatan, dia juga gitu, meskipun kita nggak terlihat, berarti kita patokannya ke si kendaraan yang ada di depan.
udah otomatis. Itu saya dapatkan ketika safety riding ya teman-teman. Jadi ya kayak gini tuh ya harus punya bekal juga, ada ilmunya lah gitu. Kalau sekarang banyak teman-teman, kalau untuk safety riding dan lain sebagainya itu di YouTube coba mungkin bisa browsing teman-teman, coba dicari-cari. Safety riding itu sangat penting, karena penting banget ya, karena berkaitan dengan nyawa loh gitu, nyawa kita, nyawa orang lain juga gitu. Karena kalau di jalan bisa membahayakan diri kita dan orang lain gitu tuh yang mesti di. Sekali lagi sudah disclaimer ya, di channel saya bukan bertujuan untuk menggurui, tapi kita berbagi deh. Begitu juga kalau misalkan ketika ada sesuatu yang kurang, mohon diingatkan teman-teman. Kita saling mengingatkan. Pasti banyak kurangnya, namanya manusia. Tapi selama kita mau memperbaiki, selama kita mau introspeksi, selama kita mau belajar, semuanya akan baik-baik saja. Oh ya, kemarin tuh pas ke Bogor itu audionya, mic-nya ternyata nggak jalan teman-teman. Ya udah ngomong panjang kayak gini nggak jalan. Ya begitu tadi saya bilang, oh ternyata begini tuh motor vlog. Jadi kita kedepannya lebih prepare lagi gitu persiapannya. Belajar dari pengalaman, makanya pengalaman guru yang paling guru yang paling bijaksana, guru yang terbaik gitu dari pengalaman. Tapi kalau kita nggak mau belajar dari pengalaman, ya kita akan mengulang kesalahan yang sama lagi, terus diulang kayak itu. Ya santuy teman-teman. Kalau saya itu orangnya sebenarnya apa ya, nggak serius-serius juga gitu. Saya seneng bercanda juga, saya seneng apa ya gitu. Itu udah otomatis, walaupun kita ngobrol, walaupun kita ini, tapi tetap ini udah refleks gitu kalau udah terbiasa dengan yang tadi kita bahas ya. Sebenarnya nggak enak ya, tapi ya tadi nggak enak nih di belakang tuh karena blind spot gitu. Untuk view, untuk video mungkin kurang ini, tapi karena tadi kita bahas, jadi teman-teman juga sambil mencermati jarak pandang, sudut pandang, seperti apa, coba teman-teman responnya boleh komen ya. Ini nggak kerasa kalau obrolannya padat, tahu-tahu udah Cianjur lagi nih. Kalau biasanya saya kalau udah menikmati kan lebih ke silent. Memang barusan tuh udah otomatis. Ambil dulu deh. Dari Bogor sepertinya saya mau transit dulu di Cianjur teman-teman. Ya kalau misalkan nanti sampai Cianjur, mungkin saya cut dulu, nanti kita lanjut perjalanan pulang ke
Bandung, karena ada sesuatu dulu yang harus dikerjakan di sana gitu. Oh, orang nyebrang kerasa ya, ajib. Hari ini, khusus hari ini ajib karena bahasannya padat. Kalau orang bilang daging semua katanya. Nggak juga sih ya. Hati-hati teman-teman. Oh ya, tadi berawal dari ini ya, kalau kita ngekor ke mobil teman-teman. Nah, yang kita ambil itu bannya aja gitu, jalur ban. Logikanya dia juga kan pasti pilih jalan yang mulus gitu. Kalau ada sesuatu dia pasti ngerem, dia pasti menghindar. Itu kelihatan dari gerak kendaraannya kan. Nah, kita coba misalkan beda nanti di yang lain deh. Kayaknya dia nggak pas kalau kita ikutin. Yaudah, kita cobain ngikut aja sampainya aja ya teman-teman. Videonya nggak akan saya coba cut karena lagi asik juga bahasannya. Dari sini kita ngambil ke kanan nih, kita udah nyampe di Cianjur. Ini di depan tuh bundaran. Kita ngambil ke kanan teman-teman, ke arah Pasir Hayam. Yang ke kiri itu ke arah Bandung teman-teman. Karena saya ada keperluan dulu, kita harus ke kanan. Nanti kita ngambilnya kayaknya ke Sukaluyu nih, City Mall. Nih ke kanan tuh ke Bandung, ke kiri sorry ke Bandung. Kalau seperti ini ya nggak usah lihat jarak yang jauh, yang dekat. Ya kadang-kadang ada yang gitu juga, mungkin yang letter look apa namanya. Jadi gitu sesuai kata ini gini, udah yang diikutin itu enggak juga sebetulnya. Ada nggak yang gitu? Coba ya komen-komen. Tuh, nah ini nih yang tadi saya bilang. Yuk kita ikutin ban sebisa mungkin. Kalau bisa kita ngikutin bannya, karena kita nggak tahu di depan ada apa. Nah kalau udah kelihatan seperti ini, udah kita ambil take over dulu. Tuh di depan kosong, udah. Ini gas rem itu udah otomatis gitu. Dan posisi, nah ini pelajaran berikutnya, tapi nanti deh, nanti kita bahas ya. Nanti campur aduk. Ayo kita ini lagi, tetap hari ini kayaknya sudut pandang deh, lebih ke sudut pandang. Teman-teman nih kita ke arah Sukabumi ya teman-teman. Ini jalur menuju ke arah Sukabumi. Kelihatan berapa banyak objek di depan itu bisa kita terima. Sebanyak mungkin kita jarak pandang kita bisa menangkap objek yang ada di depan gitu, yang sekiranya menghambat atau membantu kita untuk berkendara gitu. Jadi kalau memang banyak objek, tapi kalau yang objek-objek yang nggak penting dengan hubungan kita berkendara ini, jangan di ini juga gitu. Ya lucu kadang-kadang teman-teman. Berusaha untuk memahami sesuatu gitu, tapi harus kita coba terangkan sebisa mungkin penyampaiannya supaya informasi yang kita maksud tidak salah. Jadinya yang disebut dengan miskomunikasi. Nah, menarik juga teman-teman bahasannya. Tuh, di depan ada apa, tetap kita. Nah, kalau kita
konvoy misalkan, itu ada zigzag kan. Nah, kita zigzag itu tujuannya itu tadi untuk sudut pandang, supaya tidak terhalang sama yang depan. Nah, kayak gini, itu ada motor di kanan, nah kita ngambilnya ke kiri. Nih kayak gini nih, kita coba ya. Jadi jangan ngikutin motor orang ini tapi nah itu jangan sejajar teman-teman. Maaf, ini untuk pemula ya teman-teman. Ini pemula, maksudnya apa yang saya rasakan di jalan tuh itu udah refleks sebetulnya, cuman jarang kita bahas. Tapi barangkali kan tidak semua orang sudah nyampe ke situ gitu. Karena tujuannya supaya bermanfaat. Nah ini, yuk kita ambil cari garis bannya dia. Kosong ada, kita ambil take over tuh. Kosong kan, aman. Nah itu, berusaha seperti itu teman-teman. Ini cara saya kalau saya berkendara di jalan ya gitu. Kalau saya lagi riding itu seperti itu. Jadi ini sharing aja, berbagi aja. Kosong tuh, udah otomatis. Polres Cianjur. Ini kita nggak review jalan ya, biasanya cuma review jalan. Rem lepas no. Ya oke, kita bahas aja nih yang pengereman tuh. Kalau teknik saya, meskipun ini ABS teman-teman, sistem pengereman ABS untuk NMAX ini, tapi kalau saya membiasakan untuk mengeremnya itu tidak mati, karena kebiasaan dari sebelum ini megang motor ABS itu, pengereman itu nggak dikunci gitu teman-teman. Jadi rem pas gitu, istilahnya kayak dikocok gitu remnya, depan belakang ini barengan. Jadi dalam kondisi teknik pengereman dalam kondisi jalan licin atau sedang, kita ambil kiri dulu teman-teman. Yang lurus itu ke Sukabumi. Ini Pasir Hayam ya, ini Ranca Goong apa ya, pokoknya ini deh teknik pengereman. Oke bentar ya, kita fokus dulu deh. Lumayan macet, lumayan panjang teman-teman, sampai rel apa ya. Panjang nih ya, kasih sign kanan, kita ambil kanan pelan-pelan. Hati-hati, nah ini hati-hati dari arah kiri itu yang nyebrang misalkan, karena nggak kelihatan. Balik lagi tadi blind spot tadi makanya penting banget teman-teman dalam semua situasi ya. Blind spot pasti faktor utama dulu tuh, blind spot dulu, jarak pandang teman-teman. Hati-hati, jadi sudut mata kita yang sebelah kiri kita ngelihat yang nyebrang apa gitu, karena yang blind spotnya yang sebelah kiri gitu. Itu sering kan banyak kejadian seperti itu. Paling ngeri kalau saya sih sebenarnya, salah satu yang ngeri itu kayak gini, ada yang nyebrang dari arah kiri. Kalau yang sopirnya ini, dia pasti ngasih tanda juga ke kita.
pengemudi mobil pasti ngasih tahu kalau yang paham ada yang nyebrang gitu. Ini juga bisa jadi pelajaran ya teman-teman. Ya itu makanya berkendara itu nggak cukup hanya bisa dengan gas, rem, seimbang gitu, terus jalan gitu. Makanya butuh jam terbang namanya itu teman-teman. Jadi untuk yang pemula ya mesti sabar deh. Jangan dulu tuh kan, nah, itu yang saya maksud tadi. Kalau kita ceroboh membahayakan orang lain dan diri sendiri. Lumayan panjang nih teman-teman macetnya, iya sampai ke rel. Ada apa ya? Di jalan raya ibu-ibu alasannya ada aja, deket ya, itu klasik. Padahal sebetulnya teman-teman jadi pelajaran ya, maksudnya bukan apa namanya, ini pelajaran teman-teman. Ya itu tadi karena alasan dekat itu tadi. Tapi kan untuk musibah itu kan nggak ngelihat jauh dekat. Itu teman-teman. Mau jauh mau dekat ya, kalau musibah ya nggak akan ngelihat itu. Oh si ini mah jauh. Oh si ini mah dekat. Musibah tidak ada dalam kalender katanya. Tetap berkendara dengan aman, jaga keselamatan orang lain dan diri gitu. Orang lain dulu dong utamain, jangan egois. Iya. Yang penting kalau ada apa-apa, yang penting gue selamat, orang lain bodo amat. Nah itu egois tuh. Sadar nggak sadar banyak kok yang kayak gitu. Nah, udah mulai jalan lagi nih teman-teman. Di video sebelumnya ada jalur dari Cimahi ke Sukaluyu. Nah kita nanti akan lewat jalur situ pulangnya teman-teman, ke arah Cianjur ke home base-nya menjelang puasa teman-teman. Sebenarnya ini H- sekian menjelang puasa ini sekarang ini. Jadi nanti kalau ngeditnya lama, kalau postingnya telat, ketahuan nih waktunya kapan. Gak apa-apa deh, pemula ya, alasan lagi, excuse, tapi emang bener. Jadi saya tuh motovlog ini tuh dari apa adanya teman-teman, apa yang saya bisa, apa yang saya punya gitu. Jadi nggak yang sengaja, ini nggak gitu. Ada kamera yang lama nggak dipakai, lumayan gitu. Terus sedikit belajar ngedit dengan aplikasi gratis.
Jadi seadanya teman-teman, seadanya dulu. Makanya didukung terus di channelnya nih, kalau berkembang fasilitasnya juga bisa lengkap, lebih enak buat teman-teman juga aja. Yang yang ke kiri itu ke arah Jebrod nih, Bandung nih. Ke Bandung bisa lewat kiri sini. Dan ini pasar Jebrod teman-teman. Ini yang elf ini ke Cianjur Selatan. Cijati. Tuh saya lihat di tulisan di elf. Wah, ini kendaraan tambang apa ini? Pertambangan nih teman-teman. Pak Dedi yuk. Aduh. Pak Dedi yuk. Jalan Raya Cibeber teman-teman, sekarang Jalan Raya Cibeber. Nanti ngobrolnya kalau udah enak jalannya ya. Yuh, mantap angkot. Jarak pandang lagi, baik lagi ya kan. Di depan ada apa? Ngintip sedikit. Si yang lain butuh, ini semua yang lain tuh organ tubuh kita yang ini sedang menunggu informasi nih. Sekarang ngapain? Sekarang ngapain? Kata gitu. Kata si otak, tunggu. Itu. Ayo salib, salib, iya gitu. Rame ya teman-teman. Iya emang kayak gitu, makanya harus dicobain. Emang kayak gitu, tapi nggak nyadar gitu, itu nggak pernah memperhatikan gitu. Padahal itulah yang terjadi gitu. Setiap hari, setiap detik yang terjadi adalah seperti itu. Sangat menarik kalau kita berpikir. Gitu kan, gas, drifting, wah jadi oke. Itu yang saya rasain tuh gitu, makanya juga menikmati gitu, menikmati keramaian dan komunikasi yang baik antara mata, otak, tangan gitu, badan semua. Makanya menikmati ketika mereka komunikasi dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar, berarti disitulah kita menemukan keharmonisan. Yeah. Gitu teman-teman, benar itu. Yo, ayo nikmatin deh, makanya ayo nikmatin yuk gitu. Kosong deh, jadi rame. Oke, lihat lagi sudut pandang tuh kan, sebelah kiri dari sudut mata itu kelihatan ada motor jarak sekian kira-kira gitu kan. Tuh, di depan ada apa, mau kemana, itu kita bisa memperkirakan. Pengendara lain mau ngapain, mau kemana gitu teman-teman. Ternyata kalau kita coba perhatikan, ada komunikasi antar organ dalam tubuh kita bekerja dengan baik semuanya. Motorik gitu, motorik, terus apa lagi, motorik, hidrolik, motorik, obelix. Ngaco. Tuh, kembali lagi ke jalur mobil, ke jalur jalur ban mobil yang di depan kita. Kalau kita nggak tahu, nggak kelihatan nih yang di depan, cari amannya seperti ini. Makanya dibutuhkan jarak
jarak aman, maksudnya jarak aman itu tuh situ. Oke teman-teman, di depan saya mau ke kiri ya, kita belok kiri. Ini udah nyampe Cilaku teman-teman. Oke, pasti yang udah lama lihat channel ini tahu Cilaku. Oke, ini dia Cilaku. Kita belok kiri. Nah ini orang sini bilang namanya Kubang, di daerah Kubang. Nah ini tembusannya ke Sukaluyu teman-teman, Ciranjang. Jadi kita nggak lewat kota. Nah ini tembusannya yang dari Kubang. Memang belum pernah kita bahas juga ya jalur yang ini. Ini tembusnya ke Sukaluyu. Tuh, jadi kalau misalkan yang dari Cibubur bisa lewat sini. Kalau Cibubur kemarin kita tuh pernah dari Cibubur itu langsung ke Saguling ya, tembus. Nama jalannya apa lupa itu. Nanti kita sekali-kali kalau ini review seperti ini nih, ternyata kita lewatin. Waktu itu saya coba review hanya sampai Cilaku. Nah kita sekarang sampai Kubang, lengkap malah dari Bogor teman-teman. Dari Bogor kita lewat sini. Nah sekarang terulas ternyata jalur ke sini. Jadi lengkap ya, dari Sukaluyu menuju Kubang itu ini jalurnya. Nah sama kan dari Sukaluyu tuh kayak gini juga ini. Cuman di sini lebih ramai teman-teman. Kalau di Sukaluyu agak santai ya, jumlah kendaraannya gitu. Kalau di sini agak lumayan ramai nih. Tapi karakter jalannya seperti ini sama. Sampai Sukaluyu seperti ini jalan. Karakter jalan dan karakter pengendaranya. Ada yang nggak pakai helm, yaitu udah deket, ada orang sini gitu ya, musibah kan nggak akan oh si anu mah orang sini, oh si anu mah saudaranya RT. Enggak lah ya, hal-hal kecil yang kadang kita lupakan, kita sepelekan gitu. Sambungan beton. Oke. Nah, ini fokus kita. Nah itu balik lagi, masih di jarak pandang, kita nggak harus jauh ke depan. Kalau memang di depan masih ada hambatan yang harus kita fokus ya, fokus ke depan. Setelah kelihatan nih informasi apa saja, oh ya udah fokus lagi ke depan gitu. Nah, tadi karena teman-teman harus bisa ngerasakan gitu apa yang saya sampaikan, dirasain, jadi biar kita riding bareng-bareng gitu. Maksudnya itu. Tapi jalur Sukaluyu lebih mulus ya teman-teman ya. Ini udah belah-belah gini beton tuh karena ada tambang Pak Dedi. Wah bener Pak Dedi. Kita pas ke Sukanegara bisa menikmati ya teman-teman, jalurnya seperti itu meskipun kena hujan. Ya itulah ya, semuanya tidak ada yang kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi, tapi malah melebihi ekspektasi gitu loh. Ya itulah perjalanan, balik lagi perjalanan.
perjalanan ini, ya kata Bang Ebit, Om Ebit itu kayak gitu. Di depan dia mengukur gas sendiri karena jarak pandangnya segini, kita nggak tahu ada apa, tetap main di langsam. Itu udah otomatis nih si tangan nih harus misalkan standby ya, si gasnya, si ininya, gas rem. Ini udah di Cilaku teman-teman. Sebentar lagi kita akan menuju ke home base di Cilaku. Jadi saung kreator punya banyak saung teman-teman. Ada di Buniwangi, sekarang ada di di sini di Cilaku sini. Lalu ada juga di Bogor teman-teman. Sekarang nambah lagi saung di Bogor. Saya nggak tahu kenapa, tapi memang mungkin kebetulan atau apa, saung kreator 18 gitu. Jadi ternyata memang betul kita ngebase-nya di saung-saung gitu. Ngeliwat apa gitu, tempatnya tuh pasti saung. Ini teman-teman tuh, ini Cilaku. Depan ada home base-nya. Nah, kalau yang belum lihat videonya, ada di cek-cek di video saung kreator. Tapi kita lewat dulu ya teman-teman. Dan untuk yang ini sampai sini dulu, nanti saya harus ada yang perlu kerjakan dulu, jadi saya off dulu ya, nggak akan kita on dulu kameranya. Oke teman-teman, ikutin terus ya videonya, tonton terus, nanti kita lanjut.